Perkenalkan, nama saya Imade Buri Artawan, nomor stambuk C101191154. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang anjak piutang. Anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan factoring. Anjak piutang merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata anjak yang artinya pindah atau alih dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana, anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya ke pihak lain. Sejarah anjak piutang. Dalam sejarah umat manusia, kegiatan anjak piutang sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu dan pertama kali dipraktekkan di Mesopotamia. Tetapi pada saat itu kegiatan anjak piutang dilakukan dengan cara sederhana, yaitu pihak faktor biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang juga sekaligus berperan sebagai pemberi perlindungan kredit. Selanjutnya, kegiatan anjak piutang diteruskan di wilayah Amerika Utara, khususnya pada sektor industri tekstil yang sampai saat ini masih merupakan salah satu bidang kegiatan usaha utama anjak piutang. Di negara-negara lain, usaha ini masih merupakan industri yang sangat baru. Dimulai sekitar dekade 1970-an, perusahaan anjak piutang di Eropa mengikuti pola perkembangan usaha anjak piutang di Amerika. Pada akhir abad ke-19, perusahaan-perusahaan anjak piutang meninggalkan profesi sebagai agen dan mengkonsentrasikan kegiatannya pada pengolahan kredit bagi klien yang meliputi menjamin kredit, menagih, dan menyediakan dana. Kegiatan anjak piutang pada dasarnya merupakan bidang usaha yang relatif baru di Indonesia. Pengenalan usaha anjak piutang ditunjukkan untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif di luar sektor perbankan. Perusahaan anjak piutang bisa didirikan secara independen atau dapat dilakukan oleh multi finance company, yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha secara sekaligus di bidang anjak piutang, sewa guna usaha, modal ventura, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dengan adanya perusahaan factoring yang melakukan kegiatan pembiayaan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, semakin memberikan kemudahan dan efisiensi kinerja perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Adapun manfaat dari kegiatan transaksi anjak piutang itu sendiri. Yang pertama, mengatasi kesulitan modal kerja. Yang kedua, kesempatan pengembangan usaha. Dan yang ketiga, mengatasi beban kredit. Dan yang keempat, memperbaiki sistem penagihan. Atas dasar jasa-jasa yang diberikan oleh faktor, anjak piutang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, full service factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan dan non pembiayaan. Dan yang kedua, bulk factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Dan yang ketiga, maturity factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. Dan yang keempat, invoice discounting. Anjak piutang jenis ini hanya memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa non pembiayaan sama sekali tidak diberikan. Jenis-jenis anjak piutang atau factoring. Yang pertama, recourse factoring, yaitu pihak klien masih bertanggung jawab. Yang kedua, non recourse factoring, yaitu pihak klien tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, domestic factoring, yaitu semua pihak dalam satu negara. Dan yang keempat,
International factoring yaitu para pihak berada di luar negeri. Dan yang terakhir, yang kelima, factoring white account receivables, yaitu factoring di mana yang dialihkan adalah bukti tagihan berupa invoice dagang.